Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal ali amma ba'd. Alhamdulillah. Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan kepada kita nikmat iman dan Islam dan istiqamah dalam kebaikan, dan semoga Allah Ta'ala mengiring itu semuanya dengan sehat walafiat fi ta'atillah wa rasulih, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seperti biasa dalam kajian kita di malam Kamis ini, kita akan belajar tentang fikih muamalah. Bagaimana interaksi kita dengan sesama hamba dalam kita bersosialisasi atau bermuamalah, bekerja sama, atau kita dalam jual beli dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada pembahasan yang telah lewat, kita membahas tentang al-iqrar. Namun, marilah kita sebelum kita melanjutkan kajian ini, seperti biasa kita akan berniat untuk belajar ini seperti yang diniatkan oleh Imam Al-Qutub Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah rahmatal abra wa nafa'ana bihi bi'ul fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Qala al-mu'allif hafidhullah wa ra'ahu nafa'ana bihi bi'ul fid dharain amin. Ilanggal babul iqrar, bab tentang pengakuan. Pengakuan itu adalah secara bahasa adalah menetapkan. Secara arti yang lebih luas, dan ini yang dimaksud oleh para ulama, yang dimaksud ikrar atau pengakuan yang dianggap, yang dikatakan atau yang sesuai dengan syariat adalah ikhbaru syasyi bihaqqin li ghairi alaih, pemberitahuan seseorang akan suatu hak milik orang lain atas dirinya. Jadi ketika saya sendiri seperti ini, contoh saya memberitahukan kepada orang bahwasanya HP yang saya punya ini milik Zaid misalkan, maka ini adalah contoh sebuah pengakuan. Ya, haknya orang itu ada pada saya atau ada pada apa yang dikaitkan atau di lingkungan saya. Ini namanya ikrar. Ya. Berbeda dengan dakwah, perbandingannya dengan dakwah itu kebalikannya. Saya mengakui kalau apa yang ada di orang lain itu milik saya. Itu dakwah, pengakuan. Ya, hampir sama kalau dalam bahasanya itu hampir sama, ikrar pengakuan, dakwah juga pengakuan. Tapi atau tuduhan, dakwah itu biasanya enaknya tuduhan. Saya menuduh bahwasanya HP atau barang yang ada di orang lain itu milik saya. Ini namanya dakwah. Ini berbeda. Yang kita bahas sekarang ini pengakuan. Mengaku ya kalau orang lain itu ya milik hak, punya hak pada diri saya. Pengakuan. Ya. Maka di sini ada beberapa syarat yang sudah kita bahas kemarin. Harus ada mukir, ada orang yang mengakui. Siapa yang mengakui? Saya di sini misalkan. Maka sama saya ini namanya mukirun, orang yang mengakui, yang membuat pengakuan. Juga di samping itu harus ada muqarrun lah, seseorang yang diakuinya mempunyai hak. Jadi orang yang mempunyai hak atas diri saya. Misalkan ini HP milik si fulan, milik Zaid, maka Zaid ini namanya muqarrun lah. Ya. Terus yang ketiga syaratnya harus ada mukirun bih atau muqarrun bih. Barang yang diakui atau hak yang diakui. Apa haknya yang diakui apa? Oh, berupa HP, berupa barang, atau berupa suatu harta, tanah dan sebagainya. Namanya muqarrun bih. Harus apa yang diakui?
Yang terakhir harus ada sighat, bentuk pengakuan. 3 hal yang mukirun, mukorun lah, mukorun b, ini kalau nggak akan sempurna kalau tanpa sighat. Ada bentuknya, bentuk pengakuannya apa? Ada lafaz yang diucapkan. Kalau nggak ada lafaz, ya bukan namanya pengakuan, ya. Harus dikatakan, diucapkan, ya. Kita bahas yang kemarin sudah tentang mukir, syarat-syarat dari orang mukir, di mana diantaranya harus orang mukallaf. Yang mengaku itu harus orang yang betul-betul sudah baligh, rasyid, yaitu sudah orang yang tahu akan bagaimana mengatur hartanya, ya, bukan orang yang tidak tahu, ya. Di samping itu juga dia harus orang yang mengakui tadi tidak boleh dipaksa, ya, tidak boleh dipaksa. Kalau orang dipaksa untuk mengakui suatu perbuatan, maka itu bukan apa? Bukan ikrar, bukan pengakuan, ya. Jadi memang atas dasar dirinya sendiri. Itu diantara syarat-syarat orang yang membuat pengakuan. Sekarang yang kita bahas ada syarat-syarat orang yang apa namanya, yang diakuinya mempunyai hak. Namanya muqarrun lah. Orang yang diakui mempunyai hak. Namanya muqarrun lah. Apa syaratnya? Kaunuhu muayyanan. Ya. Nau'a ta'yinin bihaitsu yutawagga'u minhu ad-da'wa wa talab. Ya. Orang yang diakui mempunyai hak itu adalah orang yang ditentukan. Ya. Sekira di mana yutawaqqa'u minhu ad-da'wa wa talab. Diketahui dari orang itu pengakuannya tadi, tuduhannya dan permintaannya, tuntutannya, dia tahu. Ya. Jadi harus betul-betul ditentukan si fulan. Ya. Berbeda kalau ya orang yang diakui punya hak atas suatu benda, ya, atau suatu hak tadi itu nggak diketahui. Misalkan ini mobil pokoknya miliknya orang kampung ini. Saya bilang begitu. Saya mengatakan seperti ini tidak sah. Karena apa? Saya tidak menentukan. Ya. Siapa ya pastinya pemilik mobil ini. Nah, ini yang bikin nggak sah dalam sebuah pengakuan. Harus disebutkan. Ya, pokoknya misalkan saya dapat uang dari si fulan, saya disogok. Nah, kan ada dalam kasus-kasus kan itu. Saya disogok sama orang, terus saya akhirnya ngakui di depan hakim. Iya, saya ini dikasih uang, yang mana uang ini dari salah satu orang yang ada di kantor itu, di departemen itu. Nah, ini hukumnya tidak sah. Harus betul-betul ditentukan siapa yang telah memberikan uang itu, harus ditentukan orangnya. Kalau nggak seperti itu, maka tidak sah pengakuan tersebut. Ya. Yang kedua, an yakun ahlal istihqaqil muqarbih wa li sihhati isnadihi ilaih. Cara yang kedua dari muqarrun lah, dari seseorang diakuinya mempunyai hak adalah seseorang tadi memungkinkan untuk memiliki suatu yang diakui dan sahnya, bolehnya ini disandarkan kepada orang itu. Ya, memang layak untuk dikatakan orang ini mempunyai hak atas suatu barang misalkan. Ya. Berbeda kalau orang tersebut tidak layak untuk memilikinya, seperti saya mengakui akan suatu benda ini misalkan. Ini benda, ini HP milik kuda itu. Milik sapi itu. Kan nggak mungkin kuda memiliki HP, kambing memiliki HP, kan nggak mungkin. Nah, maka harus secara rasional layak yang diakui tadi, orang yang diakui mempunyai hak tadi layak memiliki barang tersebut, ya.
Karena tadi kan hewan nggak mungkin dia memiliki harta. Lebih jelas ya. Yang ketiga, ada mutadzibihi lil muqir. Orang yang diakui tadi mempunyai hak tadi, dia tidak mendustakan orang yang membuat pengakuan. Saya bilang begini, saya telah diberi uang oleh si fulan kemarin. Maka orang yang saya buat pengakuan tadi, orang yang buat muqarrullah tadi tidak membantah saya. Berbeda kalau dia membantah, maka ini pernyataan atau pengakuan ini bisa jadi batal. Apalagi kalau nggak ada bukti-bukti. Tapi kalau ketika mukir yang membuat pengakuan tadi punya bukti sekaligus kalau orang tadi betul-betul mempunyai hak, yang mempunyai hak atas barang ini, atas benda ini, maka orang itu ketika nanti membantah dan saya mempunyai bukti, maka orang ini tidak bisa mengelak lagi. Maka nanti ikrarnya, pengakuannya itu bisa dimenangkan. Jelas ya? Ini syarat muqarrun lah. Sudah selesai itu. Kemudian ada sekarang lanjut kepada syarat-syarat dari muqarbih, ya. Sesuatu yang diakui. Kalau itu benda, misalkan apa syarat-syarat dari hak yang diakui tadi? Harus ada syarat. Yang pertama, alaikuna milkan lil muqir hina iqrar. Hak yang diakui tadi bukan dimiliki oleh orang yang membuat pernyataan, orang yang membuat pengakuan tadi, bukan. Ketika membuat pengakuan tadi, misalkan ini mobil sebenarnya miliknya si fulan awalnya, cuma sudah saya beli, terus saya membuat pernyataan ketika sudah mobil ini jadi milik saya, ini mobil miliknya si fulan, maka ini pernyataan batal. Karena apa? Oh, ini sudah saya beli, gitu loh. Tapi kalau belum saya beli, belum saya miliki, terus saya membuat pernyataan, saya membuat suatu pengakuan, maka ini hukumnya sah. Ya, itu ya. Jadi misalkan saya ngomong, ini rumahku ini miliknya fulan, miliknya Zaid, ini nggak sah karena ini rumahku, yang bilangnya rumahku, padahal berarti kan menunjukkan dia sudah memiliki rumah itu, nggak boleh. Paham ya? Harus bilangnya rumah ini milik si fulan, ini benar. Tapi kalau rumahku, tadi kan sudah di situ ada penyandaran pemilikan kepada dirinya, maka ini pernyataan yang tidak sah. Karena biasanya banyak permainan dalam kata-kata nanti. Pernyataan atau pengakuan ini sangat-sangat harus betul-betul teliti. Jadi nanti saksi-saksi kalau di persidangan nanti ini sangat-sangat perlu diteliti kata per kata, ini bisa nanti menimbulkan perbedaan hukum. Makanya kadang-kadang perkataan ini saja sedikit saja kadang-kadang nanti berbeda hukum. Yang kedua, syarat dari hak yang diakui, sesuatu yang diakui itu, ya, an yakuna biyadil muqirri walau ma'alan. Sesuatu yang diakuinya itu ada dalam genggamannya, ada dalam tangannya, walaupun ya masih nanti akan datang. Yang penting ada di kuasanya, walaupun nggak dilangsung secara langsung, nggak. Paham ya? Ya, walaupun belum nyata real, tapi real nanti bakalan ada. Contoh saya ngomong, saya bilang uang yang ada di fulan itu adalah milik si fulan, misalkan. Atau saya ngomong gaji saya, ya enggak ya? Gaji saya kan belum ada kan? Gaji saya nanti bulan ini adalah miliknya istriku. Gaji yang bulan ini akan adalah milik istriku. Berarti ini kan sebuah pengakuan. Maka secara otomatis walaupun ini belum realisasi, belum realita, belum ada, ya, maka ini hukumnya sah. Ya, hukumnya sah.
Yang terakhir dari syarat-syaratnya ikrar adalah sighat, ada bentuk atau lafaz yang diakui, ya, atau akad istilahnya. Maka di sini disebutkan syarat-syarat sighat dari ikrar adalah lafzun yushiru bil iltizam, sebuah lafaz atau kata-kata yang menunjukkan, memberikan pengertian akan keharusan hal itu. Artinya apa? Ada kata-kata yang mewajibkan atas dirinya untuk menanggung atau menyerahkannya kepada seseorang. Ini kan kayak HP ini. Ketika saya ngomong ini HP milik si fulan, berarti kan saya seakan-akan mengharuskan untuk saya menyerahkan, memberikan HP ini kepada orang tersebut yang saya maksudkan. Maka ini namanya sighat, ya, bentuk atau kata-kata yang menunjukkan keharusan, kewajiban saya memberikan hak kepada orang lain. Selanjutnya ada di sini dijelaskan adwaul muqarbih, macam-macam hak yang diakui, ya, macam-macam hak yang diakui. Yang pertama, hakun mahdun lillah, berupa hak yang murni milik Allah. Yang diakui tadi adalah milik Allah. Di sini dikatakan kazina wa syubil khamri, seperti perbuatan zina, ya, meminum khamr, kan ini berkaitan dengan hukum Allah, ya. Maka yuqbalu fihi ruju' walau fi atna iqamatil haddi lianna huquqallah mabniyatun 'alal musamaha. Maka ketika pengakuan tadi itu berupa hak murni milik Allah, maka pengakuan tadi itu bisa diterima untuk dirujuk lagi, untuk dikembalikan lagi. Jadi misalkan ada orang yang mengakui kalau seseorang itu berzina. Ada orang mengakui, ya betul, saya mau membuat pengakuan di sini kalau saya berzina dengan si fulan. Kalau sudah berzina begini kan dalam hukum syariat, dalam hukum pidana, ya, dalam pandangan Islam berzina harus apa? Dirajam kan gitu. Dirajam. Maka ketika sudah divonis sama hakim, ya, karena kamu sudah mengakui, maka kamu wajib dirajam. Tiba-tiba ketika tengah-tengah mau dirajam, ya, dia mengatakan begini, maaf, saya merujuk lagi, saya tarik istilahnya. Saya tarik pengakuan saya akan saya berzina. Maka hakim di sini wajib untuk menerima pengakuan itu. Menerima pengembalian penarikan orang tadi akan perbuatan zinanya. Sehingga orang tadi tidak jadi dihukum rajam. Ini kalau pengakuan loh, ya. Pengakuan yang sifatnya murni berkaitan dengan hukum Allah. Berkaitan dengan apa? Milik Allah. Ya. Kalau khamr apa? Dicambuk, ya. Orang ini dicambuk, ya. Maka boleh ditarik lagi pengakuan tadi itu, saya nggak jadi ngakui, boleh, ya, boleh. Sehingga orang tadi akhirnya nggak wajib atau nggak jadi dihukum dan wajib menerimanya, ya. Misalkan dicambuk tadi kan berbuat zina kan kalau zina kalau sudah menikah kan dirajam, kalau belum menikah berarti hanya dijilid, ya. Dijilid 100 kali jilid, dicambuk. Jika sudah dicambuk dapat 50, maaf saya tarik pengakuan saya akan saya zina, ya kan? Maka ini bagi hakim atau al-ghuju nggak boleh meneruskan, harus berhenti dan ya sudah, kamu narik lagi, ya sudah, kamu akan lepas. Tadi cuma hanya 50, walau itu harus diterima, boleh, ya, boleh orang yang sudah mengakui tadi menarik kembali pengakuannya. Misalnya kalau
sudah kasih berkas sesuatu ya, menerima ditarik kan di polisi kan begitu. Nah, kalau ini berkenaan dengan hukum Allah ya, berkenaan dengan murni milik Allah, maka ini boleh. Ya. Paham ya? Kenapa kok seperti itu? Maka di sini jelaskan li anna huquqallah mabniyatun 'alal musamahah. Karena hak-haknya Allah itu didasarkan, dipondasikan atas maaf, atas pengampunan. Ya, sehingga pada dasarnya kan Allah itu Maha memaafkan. Maka ketika dia menarik kembali, "Istru, aku nggak mau dihukum di sini, aku minta maaf sama Allah saja." Maka hukumnya boleh, dan insya Allah ketika orang itu betul-betul bertobat, maka Allah akan mengampuni dosanya. Paham ya? Makanya di sini sangat dianjurkan bagi seorang hamba untuk menutup aib atau dosa ya bagi pelaku yang pertama seorang pezina. Jadi kalau sudah orang itu berzina, ya baik laki-laki atau perempuan, hendaknya sangat dianjurkan untuk menutup diri. Gak perlu ikrar. Ya ikrar boleh ikrar. Ya mengakui kalau dia berzina boleh. Tapi lebih baik dan sunnah untuk menutup dan dia meminta ampun secara pribadi antara dirinya dengan Allah. Jadi gak perlu ngaku itu, malah gak dianjurkan, malah tidak dianjur karena repot. Kan ini kan ada nanti kaitannya, nanti akan ada rasa malu ya. Kembali zaman sekarang ini orang berzina hendaknya jangan dipublikasikan, malah dikirim videonya. Orang mengirim videonya, oh tambah dosa berlipat-lipat, sama seperti membuka aib orang lain. Ya, saya nggak sengaja, Ustaz. Ini saya dikirimi orang, terus sama ngirim lagi, ya tambah dosa berlipat-lipat. Pertama kali yang ngirim itu tambah dosa. Maka harus kita menutup saudaranya. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa menutup aib saudaranya sendiri, maka Allah akan menutup aibnya di dunia sampai di akhirat. Berarti kalau orang lawan kata dari pemahaman ini, dari hadis ini, siapa yang membuka aib saudaranya, bakal dibuka aibnya di dunia akhirat. Naudzubillah min dzalik. Jangan macam-macam. Ya, jangan kita cukup kalau kita punya dosa, apalagi yang berkaitan dengan zina, maka jangan kita buka. Ya. Paham ya? Itu sesuai dengan hadis Nabi SAW. Man asaba min hadhil qadurat syai'an falyastatir bisitrillah fa innahu man yubdi lana safhatahu nuqim alaihi kitabullah. Siapa yang tertimpa dengan kotoran-kotoran ini, seperti zina-zina seperti ini, kata Rasulullah, hal yang tidak pantas seperti ini, zina dan semisalnya itu, hendaklah dia menutup diri dengan penutup Allah. Artinya apa? Terus kamu tutupan, jangan kamu bongkar aibmu sendiri. Karena siapa yang membuka aib itu sendiri, menampakkan kepada kami perbuatannya, ya jangan salahkan. Maka kami akan, kata Rasulullah, kami akan tetapkan pada dirinya hukum. Ketika kamu mau buka-buka sendiri, ya akhirnya kamu yang nanti seperti kamu itu, ini loh, aku mau dihukum, seperti kan? Jangan salahkan. Makanya harus dosa-dosa yang seperti zina ini kita tutup dan kita bertobat. Jangan kita ulang lagi, karena Allah Maha Pengampun. Dan jangan suka membuka, bahaya. Ya, jangan suka membuka aib, khususnya masalah perzinahan ini, bahaya. Ya. Kalau kita menemukan orang lain yang berbuat zina, ya kita nasihati aja. Nasihati, kemudian kita gak usah perlu sampai bercerita kepada orang lain, ya. Sudah cukup zina itu sebagai suatu penghinaan untuk yang melakukannya, ya. Kalau dia nggak bertobat, ya semakin dia akan semakin hina, akan semakin Allah sendiri yang akan menampakkannya.
Namun kita yang tahu itu, ya kita nggak usah bercerita atau sampai membuka muka yang tidak sepantasnya. Yang kedua, bagi orang yang menyaksikan perbuatan seperti zina, maka bagi orang menyaksikan delok ono wong ada, misalnya ada seseorang betul-betul melihat orang berbuat zina, maka bagi orang melihat ini supaya menutup diri, lebih baik gak usah melaporkan. Ya sunnah, sangat dianjurkan untuk menutup, gak perlu dibahas atau sampai dibuka. Bahkan tidak disunahkan untuk meninggalkan persaksian. Enggak, saya nggak mau menjadi saksi kalau dia itulah berzina, saya nggak mau. Itu lebih sunnah daripada ya gampang nanti saya maju ke hakim kalau dia itu telah berbuat zina. Nggak perlu. Ya, malah kamu menutup aib saudaramu yang telah berzina itu lebih baik. Ya. Kenapa? Itu semuanya kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hayyun yuhibbul haya." Sesungguhnya Allah itu pemalu. Allah itu sangat pemalu dan cinta kepada rasa malu. Wasittirun, dan sangat menutup aib, dan akan cinta kepada orang yang menutup aib. Jadi kalau tergantung mau dibuka apa mau ditutup. Kalau semakin dia menutup diri dan mau bertobat kepada Allah, itu yang lebih baik. Oleh karena itu walaupun kita memberikan contoh akan suatu perbuatan misalkan seperti zina, jangan sampai kita sebutkan nama orang tersebut, ya. Yang ketiga, dalam contoh kasus perzinahan seperti ini, di samping untuk yang berzina disunahkan untuk menutup diri, ya, tidak membongkarnya. Yang kedua, bagi orang menyaksikan atau melihat, ya. Yang ketiga, bagi orang yang menghakimi, seperti orang hakim. Maka bagi hakim ini disunahkan, bagi seorang hakim yang melihat kasus perzinahan ini untuk merujuk. Wes, kamu gak usah, lebih baik kamu tutup aja aibmu dalam perzinahan ini. Itu dianjurkan daripada diusut, itu tidak baik. Bagi hakim malah dianjurkan untuk wis kamu gak usah daripada mengusut sampai memberikan sanksi atau hukum itu, ya. Karena itu pernah dilakukan sama Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat, ya, seorang sahabat namanya Ma'iz, sahabat Nabi. Dia pernah berzina, kemudian memberikan pengakuan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya telah berzina ya Rasulullah. Maka seorang hakim, di sini kan di zaman Rasulullah, ya hakimnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, sudah, mungkin kau hanya mencium saja, gak sampai berzina kamu, atau kau hanya bersentuhan atau begini. Nah, ini memberikan pengertian perbuatan Rasulullah ini kalau untuk generasi setelahnya, bahwasanya dianjurkan bagi orang yang seperti hakim yang punya wewenang dalam memberikan hukuman untuk menutup. Sudah, kamu mungkin hanya mencium saja, sudah kamu jangan membuka. Cukup kamu bertobat saja kepada Allah. Tujuannya maksudnya seperti itu. Dan itu sangat dianjurkan. Ya. Kemudian itu masalah hak yang berkaitan dengan murni milik Allah. Artinya apa? Orang yang sudah membuat pernyataan tentang seperti perzinahan atau minuman keras, itu dianjurkan untuk menutup diri. Artinya merujuk. Ya boleh merujuk, menarik kembali pernyataannya boleh. Yang kedua, hakun mahdhul lil adami, hak yang murni milik manusia. Ini karena ini berkaitan dengan manusia, memang murni milik manusia. Seperti apa? Halnya harta atau qadzaf,
menuduh orang lain berzina. Ini masuk berkaitan dengan manusia. Maka tidak boleh menarik kembali pernyataan atau pengakuannya. Misalkan seseorang menuduh, iya itu orang itu berzina, menuduh tanpa bukti, namanya qadzaf. Na'udzubillah min dzalik. Ini hati-hati, ini sering sekali di zaman sekarang. Kalau nggak punya bukti, jangan menuduh. Jangan menuduh. Ya itu orang itu telah berzina, ini qadzaf. Kalau orang ini nggak bisa memberikan bukti, maka orang yang ngomong seperti ini wajib dicambuk. Dosa besar ya, masuk dosa besar qadzaf ini. Hah? Maka kalau orang itu menuduh orang lain berzina, maka kalau tiba-tiba ketika sudah membuat pernyataan seperti itu, terus dia menarik lagi, ya saya menarik kembali pernyataan saya kalau saya menuduh zina, ini nggak bisa diterima. Nggak bisa diterima, tetap dia dapat hukuman. Kalau itu pakai hukum Islam harus dicambuk. Jelas ya? Maka hati-hati ini. Atau kalau berkaitan dengan harta, ya itu betul-betul dia mencuri. Ya, dia mencuri begini ya. Maka ini nggak bisa ditarik lagi. Nah ya. Yang ketiga ini agak panjang, insya Allah akan saya akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang, yaitu hak yang berkenaan dengan mustarak. Ini juga berkaitan dengan Allah, juga berkaitan dengan hamba. Jadi bukan murni milik Allah, juga bukan murni milik berkaitan dengan hamba. Jadi ini berkaitan dengan semuanya, berkaitan dengan Allah, juga berkaitan dengan hamba, seperti zakat. Kan ini juga berkaitan dengan Allah, ya, juga berkaitan dengan hamba, karena harta zakat itu kan miliknya siapa? Fuqara wal masakin dan sebagainya. Atau seperti kisos, orang membunuh, kan dosa dia, berkaitan dengan Allah juga kan, juga berkaitan dengan hamba, karena ini nanti wajib kisos. Dalam Islam orang membunuh wajib dibunuh, kan gitu. Warganya punya hak untuk menuntut dia juga dibunuh. Nah, maka ini mustarak, ini namanya berkaitan dengan juga sama-sama ini milik Allah, juga sama-sama milik hamba. Insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Pertanyaan? Allah alam bisawab. Allahumma hdina fi hadait, wa afina fi ma afait, wa na fi ma barikna fi ma atait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.